Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Khalif Teknik. Saat ini kita sedang melakukan perbaikan televisi unit plasma 43 in dengan keluhan indikator berkedip-kedip dan terdengar suara cetak-cetek di dalam TV. Nah, untuk suara cetak-cetek mungkin para teknisi sudah pada tahu ya itu bunyi apa. Cuman kalau untuk user otomatis mereka bingung dan mungkin bisa juga takut kebakar atau apa ya. Oke, langsung saja kita bongkar unitnya, pelan-pelan kita bongkar. Ini unit belum pernah diservis sebelumnya ya. TV-nya usianya sekitar 10 tahun kurang lebih katanya bapak pemiliknya ini. Ini lumayan susah ya bongkarnya. Oke guys, saat ini TV-nya sudah terbongkar dan seperti ini kondisinya ya. Di sebelah kanan saya ada Y-main, di tengah ada power supply, dan sebelah kiri ada Z sustain, dan depan Z main itu ada motherboard, dan di tengah-tengah itu ada timing control atau sering disebut T-con. Untuk menelusuri kerusakan seperti ini, awal kita bongkar di bagian power supply dulu ya. Mungkin indikasi kerusakan itu berada di bagian Y-main. Tapi karena di sini unitnya itu terkadang menyala normal, jadi kita pastikan untuk membongkar di bagian power supply terlebih dahulu. Karena secara visual tidak ada komponen yang kelihatannya bermasalah atau kosong, atau secara fisik itu masih kelihatan bersih semua. Debunya pun kurang ya, karena ini di lantai atas, di samping itu juga unitnya jarang disetel karena sering ditinggal keluar kota. Pertama-tama kita lakukan untuk pengecekan tegangan ya. Ini setelah kita tes, pertama kita nyalakan, unit ini menyala normal guys, ya. Cuman terkadang saat sudah panas, ini bahkan belum panas pun terkadang juga penyakitnya kambuh, bunyi cetak cetek cetak cetek seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kita lakukan pengetesan tegangan terlebih dahulu. Nah, di sini tegangan VS-nya keluar ya 208 volt atau 218 nih. 208 volt. Ya, sesuai spesifikasi yang berada di tulisan yang berada di covernya ini ya. Untuk VA itu 58 volt dan VS-nya itu 208 volt ya. Ini pas kebetulan TV-nya sedang dalam keadaan menyala normal. Kalian bisa lihat di situ indikator timing control itu berkedip agak cepat ya. Itu pertanda untuk layarnya sudah tampil gambar guys, ya. Tapi
Karena trouble seperti ini kumat-kumatan, jadi kita lakukan pengecekan di bagian power supply terlebih dahulu, barangkali ada solderan yang retak atau semacamnya, kita lakukan pengecekan dulu ya, kita lakukan solder ulang di bagian power supply. Sebenarnya di sini juga tidak ada tanda-tanda solderan retak ya, cuman kita alangkah baiknya untuk menjaga-jaga, jadi kita lebih baik lakukan penyolderan ulang, khususnya di bagian tegangan high voltage ya, tegangan tinggi, itu bagian primernya. Di bagian sekunder ada tegangan VA/VS, biasanya di kaki diodanya sering sering sekali retak, namun di sini tidak ada yang retak, guys. Mohon maaf ini karena kameramennya lagi libur, jadi kita nggak ada yang anu ya, mengarahkan ke pekerjaan saya ini. Kegiatan saya lagi mengecek komponen satu persatu dan menyolder ulang, guys. Saya solder ulang satu persatu dan kita lakukan pengecekan komponen secara visual atau bentuk fisiknya. Nggak ada tanda-tanda, guys, nggak ada tanda-tanda seperti komponen kosong atau kapasitor pecah. Biasanya kalau plasma ini sering banget komponen kayak kapasitor yang 221 di bagian IGBT itu komponennya pecah. Tapi karena mungkin TV ini tergolong jarang dipakai, paling kadang nyala itu seminggu sekali, juga nggak tentu. Ya lumayan awet ya. Samping itu juga teratur, kondisi TV-nya sering dicabut juga. Kecuali kalau memang nggak disetel, nggak dinyalain, tapi listrik masih nancep terus ya, itu kemungkinan besar power supply-nya yang trouble atau di bagian power supply karena masih ngalirin tegangan standby, juga itu beresiko kalau pas waktu hujan petir kemungkinan terkena petir ya. Pelan-pelan kita lakukan penyolderan ulang, guys, yang kira-kiranya kelihatan solderannya tipis kita tebelin sedikit, ya.
seperti ini. Dan saya terangkan ya, di sini untuk power supply Samsung itu cara mengetes atau memaksa on dalam keadaan terlepas dari main motherboard dan Z-Sustain itu caranya cukup mudah dengan cara menjumper tegangan power on atau PS on ke titik ground. Lalu kita jumperkan tegangan VS on ke tegangan standby atau 5 volt ya. Setelah itu kita coba ukur di bagian VS, VA, tegangan VS dan VA-nya. Apabila tegangan VS dan VA keluar, saat kita lakukan pemaksaan on power supply, itu berarti power supply-nya normal. Namun ketika kita sudah lakukan dengan cara tersebut yang saya sebutkan tadi, ternyata power supply tegangan VA, VS-nya tidak keluar, itu berarti power supply-nya bermasalah ya guys. Oke, di sini kita sudah melakukan solder ulang, lalu kita pasang kembali power supply-nya ke posisinya, lalu kita baut satu persatu ya. Kita baut satu persatu guys. Kita baut satu persatu ya, sudah selesai membautnya ya. Kita tinggal tes tegangannya, kita coba aliri listrik power supply-nya. Sambil kita nyantai dulu guys, banyak pesan masuk ini, kita balas pesan dulu guys. Kita tes poin dulu guys. Ya, di sini setelah kita lakukan solder ulang malah nggak nongol ya, nggak nongol tegangannya ini. Tegangan VA VS-nya tidak keluar ini. Apa? Apa jangan-jangan ada solderan yang menyambung ya? Ya, bentar kita ambil balesin pesan dulu guys. Ya, kita balas pesan dulu sambil nyantai kita rehatkan pikiran dulu biar tenang. Barangkali nanti Allah Subhanahu wa taala mengirim petunjuk setelah pikiran kita fresh ya.
Santai guys, santai santai santai. Banyak pesan masuk guys. Kita balas pesan dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu guys. Ya, kalau kalian ingin bertanya atau punya trouble permasalahan dengan TV kalian, kalian bisa konsultasi ke nomor HP yang ada di alamat website saya ya. Kalian bisa kunjungi di www.kaliteknik.id atau teknikelektrocilacap.com ya. Itu alamat website kami. Eh, kita cek ya. Di sini indikatornya berkedip sangat pelan. Itu pertanda kalau layarnya tidak tampil gambar sama sekali tapi TV-nya on ya. Di sini relay pun tidak cetak-cetek seperti tadi setelah kita lakukan penyolderan. Nanti kita coba tes lagi atau adakah komponen yang tersolder atau tersambung ya. Apa saling menempel antara satu sama lain hingga menyebabkan tegangan VA/VS-nya tidak keluar. Ya, di sini tegangannya naik turun. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kenceng banget naik turunnya ini ya. Kalian bisa lihat di situ indikator bagian timing kontrolnya berkedip sangat pelan sekali. Itu pertanda kalau layarnya tidak tampil gambar sama sekali ya, atau kemungkinan cuman tampil suara saja. Nah, di sini tegangan 15 voltnya keluar, yang tidak keluar itu tegangan VA/VS-nya. Kita bongkar lagi nanti guys habis ini ya. Nah, ya, di sini kita bongkar lagi, kita tes. Di sini kita cek, kita tes. Ini ada 4 buah photocopler dengan ya untuk photocopler hasil detektor, tegangan output power supply dan lain-lain sebagainya ya. Di sini kita tes ada resistor yang terputus tadi dari IC controller itu menuju tegangan PS on. Nah, ini kita sudah lakukan penyambungan ya. Nilai resistornya itu 101 atau 100 ohm. Nah,
Seperti ini tampilannya ya. Ya, sebelum kita lakukan pemasangan, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu tegangannya, tegangan output dari power supply-nya ya. Nah, tadi belum sempat kita lakukan pengecekan tegangan. Begitu kita solder ulang, lalu langsung kita pasang lagi. Nah, jadi kita tidak tahu pastinya ini ya, trouble sebabnya. Ya, kita jumper tegangan VS on ke ground, lalu kita sambungkan tegangan VS on ke tegangan 5 volt. Setelah itu kita tes satu persatu tegangan output dari power supply-nya, guys. Oke, kita power supply dalam kondisi kita paksa on. Ini kita tes tegangannya. Ya, kalian lihat di situ ada kawat timah ya. Kalian bisa lihat ada kawat timah di situ ya. Itu untuk menjumper ke tegangan 5 volt. Ini probe testernya agak error, guys. Jadi tegangan 400 volt sudah normal ya. Tes.
Oke, tegangannya kita ukur, semua tegangannya sudah normal semua, guys, kita lepaskan lalu kita pasang lagi ke posisinya ya, guys. Kita lihat seperti apa. Langsung saja kita pasang, kita sambil nyeruput kopi dulu, guys. Ya, kita buang sisa-sisa timahnya tadi yang masih nempel di bagian penjumburan kita ya. Jadi kita pasang seperti semula. Kita baut semuanya, guys. Untuk TV plasma ini kalau untuk merek LG, baut harus dibaut semua ya, jangan sampai enggak. Biasanya dulu saya pernah kejadian nggak dibaut semua, itu tiba-tiba ketika kita colokan ke listrik, itu ada yang terputus karena tidak terhubung dengan ground. Oke, kita pasang sekalian, guys. Alhamdulillah. Kita tes satu persatu tegangannya. Overload, guys, tidak mempan. Nah, di sini tegangan PS sudah keluar 208 volt ya, dan di situ terlihat ya indikator timing kontrolnya sudah berkedip cepat. Itu pertanda kalau itunya sudah menyala layarnya ya. Di sini tegangan VS-nya stabil 208 volt, tidak ada kekurangan sama sekali ya. Kita coba tengok seperti apa tampilan layarnya. Kita tengok, guys, tengok dulu, kita tengok. Kita ambil laptop dulu buat inputnya ya, daripada kita mengulur-ngulur kabel dari setbox atau STB jauh juga, mending kita ambil laptop aja buat tes ya. Oke, guys, kita jelaskan untuk power supply ini trouble-nya itu ada di bagian resistor VS on yang terputus setengah, apa apa namanya, eee, nilainya molor ya, sudah naik, tidak sesuai dengan tulisan yang ada
di body resistornya ya. Jadi otomatis terkadang nyambung, terkadang terputus ya. Itu yang menyebabkan kadang keluar tegangan di bagian PS-nya, kadang juga enggak. Oke guys, di sini seperti ini tampilan televisinya setelah kita lakukan perbaikan ya. Semoga artikel video kali ini bermanfaat buat kalian semua yang nonton video ini. Dan jangan lupa yang belum like, silahkan kalian like dan subscribe ya. Apabila kalian punya pertanyaan, kalian boleh tinggalkan di komentar. Terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami berikutnya ya.